Kata TP MPR nomor 6 tahun 2000, seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, mundur. Kata TP MPR ini, mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya. Pejabat juga mulai disiplin, etos kerjanya bagus. Kalau tidak mampu, lebih baik dia mundur, dia serahkan kepada orang yang lebih mampu. Jadi tahun ke tahun setiap anniversary selalu berubah suasananya. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Nah, sanksinya apa? Misalnya, kalau etika berkaitan dengan jabatan publik, maka yang paling keras ialah pemberhentian. Pemberhentian itu jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ketimbang masukkan orang ke penjara. Penjara sudah penuh, dan orang masuk penjara sekarang ini yang tobat cuma 30%. Sering sekali orang sudah melanggar hukum itu tidak tahu malu, tidak tahu malu. Orang sudah diduga korupsi, masih berbicara berpidato anti korupsi. Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadil Muhammad tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Asisten Pidana Khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Muhammad Sunarto mengungkapkan pada kasus pertama, yakni penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah. Fadil telah ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya, intinya apa? Intinya kan bertanggung jawab tadi. Ya, bahwa orang merasa tidak bisa memenuhi akuntabilitas publiknya, ya, karena itu adalah sekecil apapun itu ada tanggung jawab jabatan dia, dan dia sebenarnya menyatakan dia bersalah kan. Saya bersalah, dia bilang. Sebagai ungkapan rasa bersalah saya mundur. Nah, sebenarnya tadi ada masyarakat yang mengatakan sebenarnya kalau dia merasa bersalah saja kita udah bisa terima kok. Setelah itu dia berusaha memperbaiki, begitu kan ya. Nah, harus mundur, makanya kata tadi ekstrim. Tapi kalaupun itu mundur, itu kan pilihan nurani dia. Dia merasa mungkin ada orang yang lebih tepat dan saya serahkan lagi amanat ini, dan itu sebuah bentuk tanggung jawab. Fadil juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, ucap Sunarto. Dia menjelaskan pada kasus pertama, Fadil terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan dana sisa anggaran daerah itu tanpa ada payung hukum yang kuat. Rasulullah menyatakan, aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak itulah yang harus kita perbaiki dan dikonkretkan menjadi adab, dan itulah etika dalam kehidupan bersama. Dana tersebut dibagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan hanya bermodalkan surat keputusan bersama dengan Ketua DPRD Amir Piola Isa, ujarnya. Ya, pertama, satu integritas. Integritas itu mencakup kejujuran, tanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, karakter yang bagus, bermoral gitu, beretika. Itu cerminan dari perilaku integritas itu. Kedua, diserukan juga oleh revolusi mental untuk memperkuat etos kerja supaya kita mengejar ketertinggalan. Dan ketiga, etos gotong royong, kan itu nilai yang harus menjadi pijakan kita untuk memperbaiki bangsa ini. Ia mengatakan kasus yang sempat dihentikan penyidikannya itu kini dilanjutkan kembali oleh Kejati terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch atau GCW dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat. Menurut dia, saat ini Kejati berfokus pada pencarian alat bukti baru dalam kasus yang sudah menjebloskan mantan ketua DPRD itu ke balik jeruji besi. 30% lainnya dendam, tetap dia merasa tidak salah padahal sudah keluar. Itu banyak sekali 30%. Tapi yang gawat adalah 40% lainnya. 40% makin jadi. Tadinya dia pemakai narkoba, begitu keluar jadi bandar. Tadinya tukang copet, keluar penjara jadi perampok. Sedang pada kasus korupsi Alkes, kata dia,
Saat ini telah ditetapkan masing-masing seorang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tamrin Panduge, serta satu terdakwa, yakni Richard yang merupakan pelaksana tugas kontraktor. Budaya rasa bersalah itu jauh lebih tinggi daripada budaya rasa malu. Levelnya kan lebih tinggi kan ya. Tapi itu pun juga cukup bagus. Kita dulu budaya tidak malunya malah yang besar. Ini kan harus betul-betul, kalau hari ini ada 1, 2, 3 orang dan akan banyak lagi yang memberikan contoh, ini pembelajaran baik buat publik. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020, Fadel memang tercatat masih memiliki utang BLBI senilai 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Fadel diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Dia sendiri punya hutang kepada pemerintah waktu dia menjadi pemilik Bank Intan. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Semua masalah jangan pula pendekatan hukumnya selalu hukum pidana. Hukum pidana itu adalah ultimum remedium, cara yang paling terakhir. Hukum pun hendaknya cara yang paling terakhir juga. Kalau ada cara, mekanisme etik, administratif yang bisa kita lakukan ya untuk menyelesaikan sesuatu masalah, maka kita selesaikan dulu masalah itu secara administrasi, secara etik. Diketahui, Fadel pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Bank Intan tercatat sebagai salah satu penerima dana BLBI. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Tahu enggak Anda bahwa ketika menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang? Kambing. Pak Ian ini. Pak Ian ini kepala informasi di sini. Fadel pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank IVI, ING Bering Southeast Asia Limited di Singapura, serta Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Ia dinyatakan berhutang 40 miliar rupiah kepada Bank IFI sebesar 4,8 juta US dollar kepada ING Bering dan sebesar 93,2 miliar kepada BPPN. Maka pendekatan hukum harus kita perbaiki, harus kita tata, rule of law harus kita terus kembangkan, kita reformasi, tapi pada saat yang sama rule of ethics kita install, kita perkenalkan, kita tanamkan dalam praktek sistem bernegara, berpemerintahan maupun di dalam perilaku kita hari-hari. Agama pun mengajar begitu, apalagi ajaran agama Islam. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada 13 Maret 2001, ia dinyatakan pilot, namun dibebaskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2004. Dalam LHKPN yang disampaikan pada 12 Maret 2021, Fadel Muhammad tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 98,59 miliar rupiah. Data MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Nah, sanksinya apa? Misalnya, kalau etika berkaitan dengan jabatan publik, maka yang paling keras ialah pemberhentian. Pemberhentian itu jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ketimbang masukkan orang ke penjara. Penjara sudah penuh, dan orang masuk penjara sekarang ini yang tobat cuma 30%. Intinya apa? Intinya kan bertanggung jawab tadi. Ya, bahwa orang merasa tidak bisa memenuhi akuntabilitas publiknya, ya, karena itu adalah sekecil apapun itu ada tanggung jawab jabatan dia, dan dia sebenarnya menyatakan dia bersalah kan. Saya bersalah, dan sebagai ungkapan rasa bersalah saya mundur. Nah, sebenarnya tadi ada masyarakat yang mengatakan sebenarnya kalau dia merasa bersalah saja kita udah bisa terima kok. Setelah itu dia berusaha memperbaiki, begitu kan ya. Nah, harus mundur, makanya kata tadi ekstrim. Tapi kalaupun itu mundur, itu kan pilihan nurani dia. Dia merasa
mungkin ada orang yang lebih tepat, dan saya serahkan lagi amanat ini, dan itu sebuah bentuk tanggung jawab.